Bayangkan, ada sebuah kitab yang turunnya lebih dari 14 abad lalu, tapi ayatnya masih menjawab problem hidup manusia saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bella Putri Dira. Saya dari Fakultas Psikologi Islam, jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, UIN Raden Intan Lampung. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Al-Quran dan hadis, yang dimana Al-Quran dan hadis ini menjadi pedoman bagi umat manusia, khususnya umat muslim, dari zaman Rasulullah hingga zaman saat ini. Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber penting yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat muslim di dunia. Keduanya bukan hanya soal petunjuk cara beribadah, tetapi juga petunjuk dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Misalnya, membangun akhlak yang mulia dan membangun peradaban yang penuh keadilan dan perdamaian. Oke, next, di sini kita akan membahas tentang Al-Quran terlebih dahulu. Nah, Al-Quran sendiri adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang berkholawat di Gua Hira melalui perantara malaikat Jibril. Surat yang pertama kali diturunkan adalah Al-Alaq ayat 1-5, yang dimana ayat tersebut menjawab kegelisahan Nabi Muhammad SAW ketika memikirkan para umatnya yang masih problematik. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Al-Quran ini sempat tersebar di berbagai media seperti kulit, pelepah kurma, tulang, serta dihafal oleh para sahabat. Pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq, ayat-ayat tersebut dikumpulkan secara resmi menjadi satu mushaf. Lantaran banyak penghafal yang gugur dalam peristiwa Perang Yamamah yang dikhawatirkan Al-Quran bisa hilang. Pada saat itu, Khalifah Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit yang menjadi pemimpin utama dalam pengumpulan Al-Quran karena beliau ahli dalam menulis wahyu dan kecerdasannya, sehingga menjadi satu mushaf standar atau mushaf Utsmani yang dikirim ke berbagai daerah agar tidak terjadi perbedaan bacaan. Oke, next, selanjutnya ke hadis. Hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW yang fungsinya sebagai penyempurna serta memperjelas isi dari Al-Quran. Tanpa hadis, banyak ajaran Al-Quran yang sulit dipahami serta diamalkan secara sempurna. Rasulullah bersabda, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat selamanya." Contoh sederhana dari fungsi hadis adalah, misalnya, di Al-Quran, kita dianjurkan untuk mendirikan sholat. Tetapi, di sana tidak dijelaskan bagaimana caranya sholat. Nah, disinilah fungsi hadis yang menjelaskan tata cara sholat secara khusus. So, Al-Quran dan hadis bukan sekedar kitab kuno yang ada di rak gua kamu, tapi mereka adalah pedoman hidup bagi umat manusia, khususnya umat muslim, hingga kapanpun. Karena di dalamnya terdapat petunjuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Buat teman-teman juga, jangan lupa jaga, baca, pahami, dan amalkan dalam setiap langkah hidup kalian. Dan untuk teman-teman semua yang sudah menyimak penjelasan singkat dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.